Ya, Namo Buddhaya. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama berkumpul di ruangan ini ya, dalam boleh kita katakan dalam acara ramah tamah, yang mana sebenarnya kita punya agenda untuk Sapari Wesak, yaitu keliling Waisak ke wihara-wihara atau cetia. Kalau di sini mungkin cetianya belum ada ya. Namun walaupun demikian kita bisa menggunakan satu tempat yang ditunjuk atau yang bisa kita gunakan untuk mengadakan suatu upacara atau ritual. Jadi ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, ya, walaupun mungkin kita terlahir di tempat yang terpencil, terlahir di tempat yang terpelosok, namun perlu satu hal yang kita ingat, yang mana kita sudah terlahir sebagai manusia, itu adalah berkah mulia. Kalau di dalam ajaran Buddha, ya, Buddha mengatakan karena sulit bagi kita, ya, sulit bagi kita itu kalau terlahir sebagai manusia, apalagi lahir sebagai manusia yang sempurna. Dan lebih-lebih ketika kita sudah lahir sebagai manusia, bisa belajar dan mengenal ajaran Buddha, ini merupakan karma baik yang tidak terhingga di dalam kehidupan kita. Memang ibu bapak terlahir di tempat pedalaman, memang ibu bapak berada di tempat terpelosok, namun walaupun demikian ibu bapak juga tidak tertinggal untuk belajar Dhamma. Jadi ini merupakan satu berkah bagi ibu bapak, yang mana kita di dalam kehidupan ini dengan kondisi kita mungkin jauh dari keramaian, jauh dari perkotaan, namun kita masih bisa belajar maupun mendengarkan Dharma. Ini menunjukkan bahwa kebajikan kita terlahir sebagai manusia ini masih cukup bagi kita bisa belajar Dharma, bisa mengenal ajaran Buddha. Nah, pada hari ini ya sekalian, kami dari Sangga Agung Indonesia khususnya ya, dari Riau Daratan atau Pekanbaru, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak kepada ibu bapak semuanya. Semoga berkah Waisak di tahun 2566 Buddhisera pada tahun 2022 ini senantiasa memberkahi ibu bapak semuanya. Ajaran Buddha ini sudah lama sekali, sudah 2500 tahun yang lalu, namun sampai saat sekarang ini kita masih tetap bisa mengenal Dhamma. Jadi di dalam agama Buddha juga sama halnya dengan agama-agama yang lain, mereka memiliki hari raya, diakui pemerintah sebagai hari libur nasional. Kita juga di dalam agama Buddha juga ada hari rayanya, yang mana hari libur nasional kalau kita di Indonesia disebut hari raya Waisak. Hari raya Trisuci Waisak ini juga diakui sebagai pemerintah sebagai libur nasional. Jadi kita umat Buddha juga ada libur nasionalnya, ada hari raya besarnya, ada hari raya besarnya. Nah, perayaan Trisuci Waisak inilah yang setiap tahun bukan saja kita umat Buddha yang ada di Indonesia yang merayakannya, tapi di seluruh dunia juga merayakannya. Dan adapun mengapa kita merayakan Trisuci Waisak ini juga tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh guru agung kita, yaitu Siddhartha Gautama. Seperti yang ibu bapak lihat di depan ini adalah Rupang Buddha Gautama, atau mungkin bahasa umumnya kita kenal dengan patung Buddha.
patung Buddha. Maka dalam kisah kehidupan Pangeran Siddhartha, di mana beliau lahir, kemudian Pangeran Siddhartha ini mencapai pencerahan sempurna, atau menjadi seorang Buddha, atau menjadi orang suci, kemudian beliau meninggal atau parinibbana. 3 peristiwa inilah yang diperingati, yang sering kita mengenal atau menyebutnya dengan Trisuci Waisak. Jadi Ibu Bapak harus tahu ya, bahwa perayaan Waisak itu kita memperingati 3 peristiwa penting yang terjadi di dalam kehidupan Buddha Gautama. Mulai dari beliau lahir, kemudian beliau mencapai pencerahan sempurna, dan beliau parinibbana. Nah, apa yang Ibu Bapak lihat sekarang di altar ini adalah rupang Buddha. Mungkin banyak orang mengatakan kalau umat itu menyembah apa? Menyembah apa? Menyembah berhala katanya ya, atau menyembah patung. Apakah umat Buddha benar menyembah patung? Ya. Nah, setiap agama pasti mempunyai objek penghormatan. Ya, begitu juga dengan kita, agama Buddha. Patung Buddha ini sebagai objek penghormatan kita. Objek penghormatan kita, di mana dengan posisi beliau yang begitu anggun, begitu tenang, ini juga menunjukkan kepada kita sebagai inspirasi bagi kita. Bagaimana halnya begitu tenang, kalem, kita juga bisa mengikuti cara beliau, teladan beliau. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan umat Buddha menyembah berhala, tidak apa-apa. Umpamanya misalnya kalau Bante bertanya kepada Ibu Bapak, kira-kira kalau keluarga kita atau orang tua kita meninggal, kita boleh nggak menyimpan fotonya atau memajang foto mereka? Boleh tidak? Boleh. Nah, kalau misalnya adik-adik yang sekolah atau bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah sekolah dulu, misalnya kalau setiap hari Senin, ya, hari Senin itu biasanya kan ada upacara bendera, dan biasa kita selalu disuruh untuk menghormat bendera. Apakah bendera itu yang kita hormati? Bukan bendera merah putih atau secari kain merah putih yang kita hormati, tetapi ada simbol-simbol di balik bendera itu yang kita hormati, yaitu para jasa pahlawan kita yang sudah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Jadi jasa para pahlawan itu yang kita hormati, bukan bendera merah putihnya. Begitu juga di dalam agama Buddha, ya. Rupang Buddha itu sebagai simbol objek penghormatan kita, yang mana selama 45 tahun Buddha Gautama mengajarkan ajaran kebenaran, mengajarkan dhamma, mengajarkan ajaran atau mengajarkan dharma, ajaran kebenaran, yang sampai saat sekarang ini kita pun masih bisa belajar dhamma. Dan di dalam agama Buddha, Ibu Bapak, yang perlu diketahui, apapun yang kita lakukan, baik melalui ucapan kita, pikiran kita, perbuatan kita, yang menerima semua itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita mau jadi baik, mau menjadi kaya, mau menjadi orang buruk sekalipun, yang menentukan diri kita sendiri. Bukan orang lain yang menentukan nasib kita ini beruntung atau tidak, sukses atau tidak, kaya atau miskin, diri kita sendiri yang menentukan. Maka di dalam ajaran Buddha, ya, tidak banyak kalau kita belajar di dalam suta-suta ada makhluk lain yang menentukan kehidupan kita, tidak. Tetapi diri kita sendirilah yang menentukan kehidupan kita. Kita mau jadi orang baik tidak? Kita mau menjadi orang sukses atau tidak? Itu kembali pada diri kita sendiri. Kita yang berbuat, kita yang menerima akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Contohnya misalnya, kalau bapak-bapak yang megang api, yang kebakaran siapa? Yang kelupas tangannya siapa? Kalau misalnya bapak-bapak yang pegang api, siapa yang kebakar? Orang lain tidak?
Orang lain tidak. Pasti siapa yang megang api yang akan kebakar. Nah begitu juga di dalam agama Buddha. Siapapun yang berbuat, dia yang akan menerima akibatnya. Jadi di dalam agama Buddha itu, apapun perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, yang kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, itu yang akan kita terima, dan itulah yang akan kita hasilkan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Maka di dalam agama Buddha sering menyebut namanya hukum karma, hukum perbuatan, hukum sebab akibat. Siapa yang berbuat, dia yang menerima akibatnya. Bukan kita itu, diri kita sendirilah yang menentukan nasib kita. Mungkin ibu bapak melihat kok orang lain itu kok bisa menjadi kaya, ya. Mereka sedikit kerja aja sudah sukses, bisa menjadi orang kaya raya. Kenapa? Karena dalam kehidupan yang lampau mereka suka berderma. Mereka suka berbuat baik, mereka suka berbagi. Di dalam agama Buddha dikatakan orang yang suka berderma, orang yang suka berdana, orang yang suka berbagi, di dalam kehidupannya ia akan menjadi orang yang sukses, dia akan menjadi orang yang kaya raya. Jadi selain kita bekerja keras, di saat kehidupan kita ini kita mampu untuk berbagi, menolong makhluk lain, itu akan membantu diri kita sebagai bentuk kebajikan, timbunan kebajikan bagi kita, sebagai bekal kita di dalam kehidupan ini maupun di kehidupan akan datang. Jadi ibu bapak jangan heran kalau melihat orang lain kok bisa sukses, bisa kaya raya, mudah mendapatkan rezeki. Karena di dalam kehidupan sebelumnya mereka sudah banyak menimbun kebajikan-kebajikan. Mereka sudah banyak berbuat baik, suka berbagi, suka berdana, suka berderma. Jadi mereka mudah di dalam mendapatkan rezeki ataupun mudah di dalam mengumpulkan harta benda. Karena di dalam agama Buddha itu kita berbicara hukum karma, hukum sebab akibat namanya, ya. Hukum sebab akibat. Siapa yang suka berbuat baik, maka tentu kebahagiaan yang diperoleh. Siapa yang suka berbuat jahat, maka penderitaan yang akan diperoleh. Jadi ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, mari selagi kita memiliki kesehatan batin maupun jasmani, kita punya kesehatan secara fisik sudah baik, kita manfaatkan kesehatan kita ini untuk senantiasa berbuat baik. Bagaimana cara kita berbuat baik? Kalau di dalam agama Buddha, di saat kita sendiri, maka jagalah pikiran ini. Di saat bersama orang banyak, maka jagalah ucapan dan tindakan kita. Kalau kita mampu mengendalikan pikiran, ucapan dan tindakan kita, ini juga merupakan timbunan karma kebajikan bagi diri kita. Walaupun mungkin kita tidak bisa untuk membantu, menolong atau berbagi kepada orang lain, namun dengan kita mengkondisikan pikiran kita ini senantiasa untuk berpikiran baik, berucap baik, bertindak baik, ini akan menjadi penyelamat bagi diri kita sendiri. Seperti sabda Buddha juga di dalam Syair Dhammapada, ya, beliau mengatakan, jadikanlah dirimu sebagai pelindung, jadikanlah dirimu sebagai pulau, jadikanlah dirimu sebagai pemimpin. Ini lagi ibu bapak, walaupun ibu bapak ataupun saudara-saudara yang ada di tempat ini tinggal di tempat mungkin jauh dari keramaian, boleh dikatakan sangat terpencil, namun kita tidak berkecil hati. Kita tetap harus semangat, dan bagaimana semangat ini juga kita harus tunjukkan kepada anak-anak Anda, anak-anak kita, agar kelak ketika ada pendidikan, kita bisa mengarahkan adik-adik kita ini, anak-anak kita ini untuk menempuh pendidikan. Karena pendidikan itu sangat penting. Tanpa pendidikan kita akan jauh ketinggalan. Tanpa pendidikan kita akan jauh ketinggalan. Dan yang namanya belajar ini ada istilahnya long life education. Belajar itu seumur hidup, tidak pandang usia.
Maka banyak orang yang sudah tua-tua berumur pun, sekalipun mereka berumur, mereka tetap belajar dan belajar. Karena namanya belajar itu tidak kenal batas usia. Jadi kami ingatkan kepada ibu bapak yang ada di sini, ketika nanti tempat pendidikan sudah ada di sini, diarahkan anak-anaknya supaya diberikan semangat, motivasi kepada anak-anaknya supaya untuk rajin belajar. Karena penting sekali pendidikan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ibu bapak yang ada di lingkungan Sungai Baru ini maupun di sekitarnya senantiasa diberkahi. Semoga para dewa, para yaka, para gandaba dan para naga yang perkasa juga senantiasa memberikan perlindungan dan berkah kepada Anda semuanya. Selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.